Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin untuk mengajak pada diri saya dan panjenengan bahwa seringkali orang itu membayangkan bahwa untuk bisa dekat dengan Tuhannya itu harus punya harta yang berlimpah gitu ya. Sehingga sampai pernah ada riwayat dari Nabi itu, orang-orang miskin itu mengadu kepada beliau, surga diborong oleh orang-orang kaya ya Rasulullah. Kok iso diborong karo wong sugih-sugih itu piye ceritane? Lah wong sugih iku salat kaya dene aku salat, poso kaya dene aku poso. Ono bedane salate wong sugih karo wong kere. Kan padha to subuh 2 rakaat, padha 2 rakaat. Ya pone sugih terus 4 rakaat ngono. Poso yang ngono kan, posone wong sugih karo wong kere kan padha. Bedane nek buka kira-kira ngono ya. Bukae wong sugih karo wong melarat beda ngono ya. Sing siji buka nganggo sego biasa, sing siji nganggo apa itu? Beras merah. Beras merah itu jadi malah nemenan. Namun ketika orang kaya itu bisa sedekah, ya, orang kaya itu bisa kurban, wong melarat itu sing nrimo, lho ya, ora iso. Sing melarat ora iso sedekah, ora iso kurban, ora iso. Itu argumen mereka. Tapi kemudian Nabi mengatakan, kalau kamu mengucap ini, maka kamu akan lebih besar nilainya daripada orang-orang kaya itu. Apa? Subhanallah wa bihamdih. Ya, subhanallah wa bihamdi. Ada subhanallah walhamdulillah. Jadi memang bobot sebuah amal itu tidak hanya dilihat dari mudahnya mengerjakan, tetapi bobotnya itu bisa dipengaruhi oleh suasana batin pelakunya. Karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam surah Saba ini menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihah faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Wa ma amwalukum, dan bukanlah harta-harta kalian, wala auladukum, dan tidak pula anak-anak kalian, billati, dengan ia yang tuqarribu, mendekatkan apa harta kalian dan anak kalian itu mendekatkan kum akan kalian indana kepada kami, di sisi kami, zulfa, dengan kedekatan yang sangat. Jadi jangan mengira bahwa harta kalian, anak-anak kalian itu yang kemudian bisa untuk mendekatkan kalian denganku sedekat-dekatnya, illa man amana wa amila sholihah, kecuali siapa yang ia beriman dan ia beramal sholih. Jadi jenengan itu mengeluarkan harta, ini yang mengeluarkan loh, bukan yang medit ya, bukan yang bukan yang bakhil, yang sudah bisa mengeluarkan harta saja. Harta itu dikeluarin, diberikan kepada orang, dibagi-bagikan kepada kiri kanan, tetangga, kawan, kerabat, ya, yang sudah dibagi-bagikan aja. Harta yang sudah kamu distribusi dengan benar itu saja, itu belum jaminan harta itu bisa mendekatkanmu dengan Allah. Yang bisa mendekatkanmu dengan Allah itu man amana, sekiranya perbuatan kamu yang memberi tadi itu dijiwai oleh keyakinanmu, oleh keimananmu. Tidak sedikit loh orang yang tadinya melarat kemudian bangkit menjadi kaya. Setelah kaya itu ya peka peduli kepada sesama, tetapi peka peduli kepada sesama itu tidak dibingkai dengan
keimanannya, justru menjadi pemacu dia untuk semakin cepat berada pada puncak kesombongan. Nah, ini menjadi penting bagi kita. Karena sesungguhnya apa yang kau berikan kepada kawanmu, kerabatmu, familimu itu yang menerima itu sebenarnya bukan mereka. Kalau kamu mengatakan ini sedekah, maka yang menerima adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janganlah kau memberikan sesuatu yang sekiranya kau menerimanya tidak mau. Nah, itu kan luar biasa. Loh, kalau yang diberikan aja masih belum bisa menjamin itu mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana dengan yang digenggam sendiri? Kira-kira piye? Tambah nemen. Kaila takunu daulatan baina aghniyaikum. Padahal hidup yang indah itu hidup yang tidak terjadi monopoli kekayaan di antara mereka yang kaya saja. Hidup itu menjadi indah ketika yang kaya itu berbagi, kemudian yang miskin itu bisa bersabar, lalu bisa menjalani hidup dengan penuh bersahaja dan penuh bersahabat. Aku hadir dengan kesederhanaan dan aku hadir dengan persahabatan pada apapun dan pada siapapun. Sesama makhluk Allah yang berdampingan satu dengan yang lain. Aku ada sahabat mereka. Aku sahabat manusia, aku sahabat binatang, aku sahabat tumbuhan, aku sahabat semesta. Ya. Jadi bukan karena banyak harta orang bisa dekat dengan Allah. Wala auladukum, demikian pula tidak karena anak-anak yang kau punya, tapi keimanan. Didikanmu kepada anak-anakmu yang kemudian anakmu itu bisa menjadi waladin sholihin. Jadi bukan karena banyak-banyaknya anak kamu, pinter-pinterannya anak kamu, tinggi-tinggi pangkatnya, gitu. Bukan itu, tapi waladin sholihin. Yad'ulah, investasi terbaik masa depan kita adalah anak-anak sholih yang mau mendoakan. Nah, disinilah pentingnya kita untuk menyadari bahwa justru bagaimana menjaga jiwa kita untuk bisa berada dalam ketulusan, keikhlasan, di dalam kita menerima apapun yang ada ini sebagai sarana untuk taqarrub pada Allah. Maka itu disebut dengan ibadah. Makanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak ada posisi ruang dan waktu bagi kita untuk tidak sedang beribadah dengan Allah. Apakah ibadah dalam pengertian makhdha atau ghairu makhdha, ibadah dalam pengertian am, umum, atau ibadah dalam pengertian khusus, tidak ada jeda ruang dan waktu. Tidak diam kita, tidak berucapnya kita, tidak jalannya kita, tidak duduk, berdiri, berbaring, semua keadaan hayat kita itu adalah ibadah kepada Allah. Kenapa? Yuqarribu ilallah zulfa. Itu adalah instrumen untuk mendekatkan diri kita dengan Allah dengan sedekat-dekatnya. Maka amal solih itu harus menjadi obsesi kita. Amal solih itu wujud dohir daripada iman kita. Jadi iman yang kemudian melembaga di dalam perilaku itu menjadi amal solih. Perbuatan-perbuatan yang punya manfaat tetapi tidak ada iman di dalamnya tidak solih. Itu hanya berdimensi manusiawi. Ya, maka ketika amal solih itu intinya ya ihsani dan islahi. Perbuatan itu menjadi peribadatannya dengan Allah dan perbuatan itu menjadi bukti kemanusiaan dia sebagai manusia. Menungso sing iso nglakoni karakter kemanusiaannya. Faulaika, maka mereka lagum bagi mereka itu jaya udhifi, imbalan balasan yang berlipat-lipat, bima amilu, sebab apa yang telah mereka lakukan. Jadi ketika orang itu sudah bisa untuk membingkai harta anak tadi itu dengan amanah wa amila sholiha, dibingkai dengan keyakinan, keimanan yang benar, lalu semua itu menjadi instrumen kesolihan di dalam beramal, dijanji oleh Allah lahum jazaa'ud dhi'fi, bagi mereka itu imbalan yang berlipat ganda. Berlipat ganda itu ning donya ya wis oleh nilai apik, ning akhirat luwih apik maneh. Sebab apa yang mereka lakukan. Nah, disinilah perbuatan-perbuatan itu
berpengaruh terhadap tingginya martabat manusia. Jadi harkat martabat manusia itu sangat ditentukan standarnya dengan perilaku yang dilakukan, dengan perbuatan-perbuatan yang dibiasakan. Jadi tinggi rendah martabat kita itu bergantung kepada pilihan sikap dan tindakan kita. Jika kita membiasakan yang baik, maka kita akan mendapatkan balasan yang berlipat-lipat dari kebaikan itu. Bahkan wahum fil ghurfati aminun, dan dia itu akan berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar yang dalam keadaan aman. Makanya Nabi itu memberikan satu kaidah bahwa sesuatu yang menenteramkan hatimu itulah kebaikan. Jadi kalau kau menanya apa sih kebaikan, albirru matma'annal qalbuk, yang bisa disebut dengan albir, kebaikan itu adalah yang menenteramkan terhadap hatimu. Orang yang sudah beramal baik, amal baiknya itu akan menjadi tameng, menjadi perisai dalam kehidupan orang itu, sehingga orang itu bisa terhindar gitu, dari rasa takut, dari rasa khawatir, dari ragam gangguan-gangguan keamanan. Orang itu kalau sudah betul-betul hidupnya itu dibingkai dengan amanah wa amilus sholihat tadi itu insya Allah. Cara pendekar yang paling tinggi itu pendekar yang sudah tidak punya musuh dan tidak punya perasaan bermusuh. Hidupnya itu sudah terlepas dari perikatan-perikatan permusuhan, kebencian, enggak ono ya, hasadan, jiwa-jiwa dengki, hasad, iri, semua hilang, lenyap dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala. Fil ghurufati aminun, ada bilik-bilik, ada kamar-kamar yang disiapkan oleh Allah kelak. Ini dimaknai di akhirat, di surga. Tapi sebenarnya di sini tidak bicara mengenai surga saja, karena ini bicara mengenai al-ghurufat. Itu kalau dalam kajian sufistik itu ya mulai dari kehidupan orang itu bisa untuk membiasakan amanu wa amul sholihat itu, mulai saat itu orang telah membuat kamar-kamar yang mengamankan terhadap dirinya dari ancaman-ancaman penderitaan, ya, dari ancaman-ancaman kesengsaraan. Jadi orang itu kalau sudah iman, kemudian amal salih, dalam menjalani hidup ini sudah nggak ada kekhawatiran, nggak ada keresahan. Apa sing arep diresahke? Wong lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi itu milik Allah. Jangankan harta yang kita punya, jangankan anak yang kita miliki, jangankan istri yang kita cintai, gitu. Diri kita sendiri aja itu dalam genggaman kekuasaan Allah. Gimana kau bisa menolong mereka? Mau menolong dirimu sendiri aja tidak bisa. Maka orientasi amanu wa amilus sholihat menjadi penting. Allahumma inni as'aluka imanan daiman, yakinan shodiqon, ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keyakinan yang langgeng. Ya, aku mohon kepada Engkau keimanan yang lurus, yang benar. Aku mohon kepada Engkau ilmu yang memberi manfaat. Aku mohon kepada Engkau rizki yang berkah. Ya, itu semua adalah karena kita meyakini tidak ada selimut yang lebih memberikan jaminan aman dan nyaman dalam hidup kita kecuali selimut amal kesolihan. Awak dhewe kudu memakai baju kita adalah baju amal kesolihan kita itu. Oke. Singkat kan ya? Amin. Amin. Alhamdulillah.